Apakah kalian sering mendengar atau menonton berita yang tidak jelas kebenarannya? Atau mungkin kalian pernah menerima pesan berantai yang isinya tidak benar? Nah, itu semua disebut dengan hoax atau berita bohong. Tidak aja di media sosial, berita hoax juga seringkali muncul di televisi. Oleh karena itu, pemerintah membentuk undang-undang yang mengatur penyebaran hoax di televisi. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Di dalam pasal 36 ayat 5, undang-undang tersebut disebutkan bahwa siaran yang berisi informasi yang tidak benar, berisi fitnah, tidak jelas asal-usulnya, atau menyesatkan pastinya dilarang untuk disiarkan. Apabila penyelenggara penyiaran melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif seperti teguran, penyiaran, maupun pencabutan izin penyiaran. Saat ini, kita seringkali dibombardir dengan berita-berita yang tidak jelas dan tidak benar. Hal ini sangat berbahaya karena dapat memicu kepanikan, membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan berita yang benar, dan juga mengganggu stabilitas sosial. Ada banyak kasus berita hoax yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah hoax tentang pengobatan COVID-19 yang pernah beredar di awal pandemi. Beberapa berita hoax tersebut menyebutkan bahwa minum air putih, mengonsumsi bawang putih, dan juga menggunakan jenis obat-obatan tertentu dapat mencegah ataupun menyembuhkan COVID-19. Namun, berita-berita ini tidak didukung oleh bukti ilmiah dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat jika diikuti. Selain itu, ada juga kasus hoax yang mengatakan bahwa virus COVID-19 ini sebenarnya adalah senjata biologis buatan manusia yang sengaja dilepaskan ke seluruh dunia untuk menghancurkan perekonomian dunia. Konspirasi macam apa lagi nih ya guys? Nah, berita-berita hoax yang seperti inilah dapat menimbulkan kepanikan, membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan berita-berita yang sebenarnya itu adalah benar. Selain itu, berita-berita hoax ini juga menghambat proses kinerja pemerintah dan juga masyarakat dalam menanggulangi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat perlu memeriksa sumber informasi dan mencari informasi tersebut dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti WHO, Kementerian Kesehatan, dan juga lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kesehatan. Kita juga perlu berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan selalu memverifikasi informasi tersebut sebelum dibagikan kepada orang lain. Maka dari itu, kita harus bersama-sama dalam memerangi hoax. Yang pertama, periksa sumber informasi. Pastikan sumber informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki kredibilitas yang baik. Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Yang kedua, cek kebenaran informasi. Sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi yang kita terima, pastikan terlebih dahulu bahwa informasi tersebut benar. Kita bisa melakukan pengecekan dengan mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan valid. Yang ketiga, edukasi diri sendiri. Tingkatkan literasi informasi dan kritis dalam memilah informasi yang kita terima. Pelajari dan pahami bagaimana cara mengenali berita hoax, serta perbedaan informasi antara berita yang benar dan tidak benar. Dan yang terakhir adalah jangan mudah untuk terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi dari informasi yang menyesatkan dan emosional. Cobalah untuk tetap tenang dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara rasional. Kita bisa memerangi hoax dan menjadi masyarakat yang cerdas dan kritis dalam mengkonsumsi informasi. Mari kita bersama-sama membentengi diri dan lingkungan dari penyebaran berita-berita hoax yang tidak benar dan merugikan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang hoax atau berita bohong. Gak ada yang mau kan kena tipu berita hoax? Jadi, jangan mudah percaya dengan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Yuk cek dulu sumbernya dan jangan langsung di-share. Kita harus tetap waspada dan cerdas dalam memilah informasi. Jangan lupa untuk terus menjadi generasi cerdas dan terus berjuang dalam memerangi berita hoax.